Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Angriani Harun dari kelas B Administrasi Pajak, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan pajak. Yang pertama adalah definisi perencanaan pajak, yaitu upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar. Tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Kemudian ada tujuan perencanaan pajak, yaitu yang pertama menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali. Yang kedua menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan. Yang ketiga menunda pengakuan penghasilan. Yang keempat mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Yang kelima memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru. Yang keenam, menghindari pengenaan pajak berganda. Yang ketujuh, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, atau memperbanyak atau mempercepat penggunaan pajak. Kemudian ada taxation emosional. Yang pertama adalah wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin. Kemudian ada tax discrimination. Kemudian ada tax compliance yang tidak tegas. Yang keempat ada praktek tax evasion. Kemudian ada perencanaan pajak pada umumnya merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Kemudian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Optimalisasi pembayaran pajak dan likuiditas yang diharapkan. Kemudian ada langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan, tax implementation, dan pengendalian pajak tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak tax planning adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Kemudian di sini ada manajemen pajak. Sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuannya yaitu yang pertama, ada penerapan ketentuan perpajakan secara benar. Yang kedua, efisiensi laba dari sektor pajak. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, efisien dan efektif. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan, seperti tax avoidance dan tax evasion. Kemudian, perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda? Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Dan yang ketiga, bukti-bukti pendukung memadai.
Yang kemudian di sini ada aspek-aspek perencanaan pajak, yaitu yang pertama aspek formal administratif, yaitu mengacu pada pelaksanaan ketentuan umum dan tertata cara perpajakan. Yang kedua ada aspek material, yaitu mengacu pada pelaksanaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Perpajakan Indonesia yaitu pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, yaitu undang-undang formil perpajakan, yaitu ada UU KUP, yang kedua ada UU PPSP, yang ketiga ada UU PP. Undang-undang material perpajakan, yaitu ada UU PPH, UU PPN, dan PPNBM. Yang ketiga ada UU PBB, UU BM, UU BPHTB, UU Kepabeanan, UU Cukai, dan UU PDRD. Aspek formal dan administratif, yaitu kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu NPPKP. Kemudian ada menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, kemudian ada memotong atau memungut pajak, yang kemudian ada membayar pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan. Kemudian di sini ada aspek material. Basis penghitungan pada pajak adalah objek pajak dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen dan merencanakan pembayaran pajak optimal atau tepat yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Tahapan perencanaan pajak, yaitu ada menganalisasi informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak. Yang ketiga, mengevaluasi perpajakan perencanaan pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak maksud saya. Dan yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Kemudian yang ke-6, takdirkan rencana pajak. Strategi umum perencanaan pajak, yaitu tax saving, tax avoidance, menghindari pelaksanaan atas peraturan perpajakan, menunda kewajiban pajak, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Kemudian tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5% sampai 25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan 200 juta. Tax avoidance merupakan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian terjadi penghematan antara 5% sampai 35%. Kemudian ada menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan.
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa yang pertama, sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan. Yang kedua, sanksi pidana yaitu pidana atau kurungan. Menunda pembayaran kewajiban pajak yaitu tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Kemudian penundaan ini dilakukan dengan penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak. Sini kemudian ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh pasal 25 atas pembelian solar atau impor fiskal luar negeri, atas perjalanan dinas pegawai. Dalam kredit pajak PPN, pajak masukan, pengusaha kena pajak dapat menggunakan dokumen lain dan fungsinya sama dengan faktur pajak standar seperti SPBB, surat perintah pengiriman barang atau delivery order yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNB atau faktur nota bon penyerahan yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM atau bukan BBM dan tanda pembayaran atau kwitansi telepon. Kemudian ada tax avoidance, yaitu memanipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau BAR NA 1977. Kemudian ada peraturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tax saving, yaitu usaha meminimalisasi jumlah hutang pajak yang tidak termasuk dalam lingkup perpajakan. Yang kemudian ada menghindari utang pajak dengan tidak membeli atau menjual yang ada PPN atau mengurangi jam kerja. Baiklah, itulah presentasi dari saya tentang dasar-dasar perencanaan pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.